kalian semuanya. Aku percaya kalian dalam lindungan Tuhan. Hari ini kembali lagi di G2 Teens Online Service. Hari ini aku mau ajak kalian untuk bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Engkau Baik. Tepuk kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Siapa yang di sini percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Amin. Kita mau nyanyikan lagu Nothing is Impossible. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing impossible. Mari katakan, I'm not gonna live by what
mari teman-teman kita bersatu hati untuk menyembah Tuhan lebih lagi, untuk menyenangkan hati Tuhan. All I am.
kita bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, buat semua kebaikan-Mu. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu ada di setiap langkah kami. Kami percaya Engkau akan selalu ada, selalu menyertai kami setiap jalan hidup kami. Kami percaya Engkau akan selalu ada di setiap perjuangan kami. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Engkau selalu ada untuk kami. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyerahan-Mu. Even when the storm is raging, Your words guide my heart. Even when it's hard to sing of, I will lift Your name up high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in You. I will trust in You. I believe in You. I walk with You, Jesus, with You. I surrender to Your plan. You are there in all my struggle. Lord, in You I believe. I believe in You. I will walk with You. I will walk with You. I surrender to Your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in You. Say, I believe. I believe in You. I will walk with You. I will walk with You. I surrender to Your plan. You are there in all my struggle. Lord, I trust in You. Lord, I trust in You. Lord, I trust in You. Kami mau bersyukur padamu Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya.
setiap kakak-kakak yang akan sharing firman Tuhan kepada kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bisa kami terapkan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teens, apa kabarnya semua? Aku percaya kita semua dalam kondisi sehat ya. Nah, sebelum kita mulai sharing firman Tuhannya, jangan lupa adik-adik di rumah untuk siapin Alkitab, handphonenya di silent, duduk yang fokus. Hari ini kita mau belajar satu tema yang baru. Jadi di bulan November ini kita akan banyak membahas tentang perumpamaan ya. Kalau adik-adik di rumah baca Alkitab pasti suka tuh, misalkan baca ada kata-kata yang mungkin adik-adik kurang mengerti ya. Kebanyakan di perjanjian baru sih. Jadi Tuhan Yesus mengajar itu dengan perumpamaan. Nah hari ini aku mau membahas satu tema tentang perumpamaan. Hearing and doing. Dengar dan lakukan. Nah aku mau tanya dulu nih sama adik-adik di rumah. Kira-kira siapa dulu yang sebelum pandemi sering ke bioskop? Atau sekarang kan katanya bioskop udah mulai buka tuh. Udah ada yang pergi lagi untuk nonton apa belum? Nah pasti banyak ya yang udah pernah nonton lah, paling nggak udah pernah datang ke bioskop, nonton film, aku rasa dulu sebelum pandemi banyak. Nah di bioskop tuh, kalian notice satu hal nggak sih ketika kalian udah beli tiket, terus lagi nungguin filmnya mulai, ya kan? Kalian kan pasti mungkin sambil makan dulu, sambil ngobrol-ngobrol dulu, nungguin teaternya dibuka. Nah kalian notice satu hal nggak, ketika jamnya sudah memulai, lantas ada bunyi gitu. Mohon perhatian, ya kan? Di sini nih aku catat gitu kata-katanya biar nggak salah. Mohon perhatian Anda. Pintu teater berapa akan segera dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilakan untuk memasuki ruangan. Nah pasti nggak asing ya, ada suara itu gitu loh. Ada apa dibilangnya? Ya pengumuman lah bahwa teater yang kita mau masukin tuh udah mau dibuka. Pasti sering lah dengar suara itu. Mau filmnya film apa juga pasti akan ada suara tersebut yang mengingatkan kita bahwa teater itu udah dibuka dan film mau dimulai, kita disuruh untuk masuk. Nah pertanyaannya gini, ketika kalian mendengar suara pengumuman itu, apa yang kalian lakukan? Kita buru-buru kan, biasa kan ayo udah mau mulai nih, buru-buru ke toilet dulu apa segala macam untuk segera masuk, kita antusias. Atau ketika mendengar pengumuman tersebut kita malah pulang. Nah ya kan, rasanya ketika mendengar pengumuman tersebut ya pasti kita akan masuk dong. Gak mungkin kita pulang, mau ngapain? Kita udah nungguin filmnya, kita udah beli karcis. Ketika film udah mau dimulai kita pulang, kan rasanya aneh gitu. Kita buang uang, kita buang-buang waktu. Tapi yang kita lakukan adalah apa? Masuk ke ruangan tersebut. Ya kan, kalau enggak kita rugi waktu, rugi uang gitu loh. Nah pertanyaan selanjutnya gini, ketika kita dikasih nasihat sama orang tua, misalkan contohnya Helena gitu. Helena jangan tidur malam-malam. Nanti besok pagi kamu mau sekolah supaya nggak terlambat. Nah ketika mendengar nasihat dari orang tua seperti itu, apa sih yang mau kita lakukan? Kita nurut, ya kan? Kalau tadi kan kita kalau nonton film kita keluar uang. Lantas kalau dinasihatin orang tua kita nggak keluar uang. Kita nggak memberikan atau kita nggak mengusahakan sesuatu. Pilihannya cuma dua. Kita mau nurut, apa kita mau bantah? Nanti aja lama, orang masih jam 9 masa disuruh tidur? Atau ketika disuruh tidur ya tidur. Karena orang tua kita tahu kalau misalkan kita tidurnya kemalaman, kita besok bisa bangun kesiangan atau mungkin kita nggak bangun gitu kan karena kurang tidur. Apa yang kita lakukan? Tidak sedikit ya kita dalam kehidupan ini mungkin sering mendapatkan yang namanya nasihat, sering yang namanya dapat info, dapat teguran, dapat suatu apa bilangnya ya, masukan-masukan dalam kehidupan kita. Lantas apa sih yang mau kita lakukan ketika kita mendapatkan itu semua? Cuman didengar aja atau bahkan kita lakukan itu? Cuma dengar aja atau kita cuekin? Atau bahkan kita sama sekali kita nggak dengerin ya kita nggak lakukan? Bagaimana respon kita terhadap semua nasihat yang kita dapat? Firman Tuhannya ada di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Adik-adik boleh buka ya. Perikopnya adalah 2 macam dasar. Aku bacain. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ya kan?
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Yang ayat ke-28 aku kelewat. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kemudian ayat yang terakhir, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Jadi dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini mengajarkan adalah bahwa apa? Ketika kita mendapatkan nasihat, ya, nasihat kan tentu baik untuk kita, meskipun terkadang kita mendengarnya itu ngebetein, ditegur, kesel, marah gitu loh. Atau ketika kita merasa diri kita lebih pintar, kita dikasih masukan, apaan sih, sok tahu, aku lebih tahu, lebih ngerti. Gitu loh. Meskipun keadaannya gitu, tapi sebenarnya nasihat yang masuk, input-input yang masuk untuk kita tuh sebenarnya untuk kita seperti ayat yang 1 dan 2 ini. Ketika kita mendengarkan nasihat yang baik dan benar untuk kita, itu sama aja seperti kita mendirikan rumah di atas batu. Ketika datang hujan, datang banjir, rumah itu gak goyah. Firman Tuhan berkata gitu. Tetapi di ayat ketiga keempat dikatakan apa? Kalau kita mendengarkan suatu nasihat, suatu input atau teguran, tetapi kita nggak melakukan koreksi terhadap kehidupan kita, itu sama aja kita diumpamakan seperti apa? Orang yang bangun rumah di atas pasir. Pasir kan kalian tahu ya. Pasir kan itu kalau nggak disemen kan pasir kan itu bisa dibilang nggak kuat gitu loh. Dibangun rumah di atas pasir. Lantas ketika banjir datang, hujan datang dengan angin, itu rumah goyang pasti. Kemudian apalagi ada banjir. Banjir kan itu seperti air yang mengalir gitu ya. Bisa mengalirnya kencang, bisa mengalirnya pelan. Tetapi kalau didirikannya di atas pasir, otomatis itu rumah akan rubuh. Kebayang nggak? Beda dengan rumah yang tadi dibangun di atas batu, di aspal, di beton, dicor misalkan. Itu mau angin, mau segini gimana juga nggak akan goyah karena di fondasinya kuat. Tetapi kalau kita bangun di atas pasir, ya jangankan ditiup jangankan kena badai, mungkin kita tendang juga pun rubuh gitu loh. Karena fondasinya nggak kuat. Nah itulah firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang hal itu. Gitu loh. Aku punya satu kesaksian ya tentang nasihat juga. Dan ini yang melanggar ya kan. Bahwa dulu tuh aku sekarang kan sakit mah. Dulu sih sebenarnya juga udah ada mah sedikit-sedikit. Cuman dulu kalau dikasih tahu sama Ci Iren, jangan minum kopi. Aku nurutnya kalau di depannya doang. Gitu loh. Tetapi ketika nggak ada Ci Iren, misalkan aku lagi ke Siel, aku lagi nongkrong-nongkrong di mana, aku minum kopi. Dan memang sakit mah. Tapi nggak apa-apa lah sakit mah, ntar minum obat juga pun sembuh. Itu sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Iyanya kalau di depan orangnya doang. Tetapi kalau nggak di depan orangnya, aku suka-suka aku minum kopi kek, aku minum soda kek. Sekarang sakit. Nah itu. Jadi orang yang ngasih kita nasihat tuh bukannya untuk dia itu kepo. Bukannya untuk dia itu rese. Tetapi kita kan gak bisa tahu ya. Adik-adik kita tahu gak sih? Adik-adik rumah tahu gak sih kekurangan dari masing-masing kita apa? Mungkin kalau kelebihan kita bisa ngomong. Tetapi kekurangan kita, kesalahan kita melakukan hal yang gak tepat, itu orang lain yang bisa lihat. Dan ketika orang lain memberikan kita input atau masukan itu kita harus siap. Bagaimanapun, apapun bidangnya. Baik di rumah, kalau kita ditegur orang tua, ya kita harus introspeksi diri, apa yang kita salah. Kalau guru di sekolah juga tegur kita, misalkan, kalau kalian kan kemarin-kemarin masih sekolahnya online, misalkan ditegur, Jenis, kalau lagi sekolah jangan off cam, harus on cam, misalkan seperti itu. Apa respon kita? Ibu guru bawel, udah diemin aja lah, dia juga nggak tahu aku lagi ngapain. Atau kita turutin, kita on cam, gitu loh. Gak usah menunggu sampai nanti kalau misalkan gak on cam ibu guru kurangin nilainya semua. Tetapi kita harus punya respon yang benar adik-adik. Karena ketika kita ditegur ya itu tadi namanya kita tuh ada sesuatu hal yang kurang pas. Makanya itu ditegur. Gitu loh. Terus misalkan kalau kalian lagi sama papa mamanya jalan-jalan di luar lah. Naik mobil atau naik motor. Kalian kan pasti lihat yang namanya rambu-rambu. Ada lampu merah, ada dilarang parkir, dilarang stop. Boleh parkir, boleh berhenti. Rambu-rambu itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatur kita. Kalau ketika lampu merah kita nggak berhenti, yang terjadi adalah apa? Bisa kecelakaan. Bisa tabrakan, bisa menimbulkan kemacetan.
Merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Karena rambu-rambu itu dibuat untuk mengatur para pengguna jalan. Kalau kita berhenti di tempat sembarangan, apa yang akibatnya? Ditangkap polisi, bisa jadi. Tapi yang lebih pasti apa? Kalau kita berhenti di tempat sembarangan yang emang itu nggak boleh, itu akan menimbulkan apa? Kemacetan, merugikan orang lain. Gitu loh. Jadi sebenarnya setiap informasi, setiap nasihat itu dibuat untuk apa? Untuk supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku banyak kasih contoh. Ada 4 contoh. Pertama gini, ketika guru di kelas sedang menjelaskan pelajaran, namun karena kita cuek, ya kan? Ini kita dengar nih, kita hearing. Guru kan ngomong, kita hearing kan, otomatis kita pasti mendengar. Kayak kalian nih sekarang lagi ibadah melalui YouTube, kalian mendengar nih aku ngomong. Ya kan, contohnya seperti itu. Lantas karena kita merasa cuek dengan mata pelajaran tersebut, kita nggak catet, kita juga nggak perhatiin. Kira-kira nanti ketika kalian mau ujian atau ngerjain PR, bisa apa enggak? Enggak bisa. Karena kita cuma kuping kita dengar, tapi kita nggak doing. Doing dalam arti apa? Mencatat. Doing dalam hal apa? Memperhatikan. Atau mungkin ketika kita mungkin nggak ngerti, ada yang miss, Bu, Pak, saya mau tanya, apakah itu dilakukan atau malah cuek? Nah itu artinya kita hearing tapi kita tidak doing. Kita nggak bisa dapat nilai yang bagus gitu loh. Kalian hari ini mendengarkan firman Tuhan nih, hearing nih. Ya kan ini kan otomatis nggak mungkin kan nonton YouTube lewat YouTube tapi di mute kan nggak mungkin. Tapi kalian tidak doing atau melakukan sesuatu. Ya kan seperti ya itu tadi bisa mencatat, buka Alkitab. Jadi kita benar-benar notice akan apa yang sedang disampaikan. Itu sama aja gitu ya. Jadi itu satu contoh. Yang kedua adalah gini, orang tua kita kasih nasihat. Ya kan, supaya kita yang tadi contohnya misalkan kata Helena tadi gitu. Jangan tidur malam-malam. Nanti bisa bangun kesiangan, nanti bisa sakit. Apa yang kita lakukan? Apakah cuma dengar aja? Lantas ya udahlah. Oh iya Ma, oke. Sebentar lagi mau tidur. Cuma jawab kayak gitu doang atau benar-benar tidur? Gitu loh. Dulu ya mungkin aku pun juga pernah di masa-masa sekolah pun melakukan hal yang sama. Disuruh belajar, iya aja. Disuruh bikin PR, iya aja. Tapi sebenarnya nggak dilakukan dan yang terjadi apa? Nilainya jelek. Ya kan? Yang ketiga, ketika di gereja, ya kan, ada yang ngasih pengumuman nih. Misalkan nanti bulan Desember ada ibadah Natal, ada acara Natal. Lihat nih, udah denger, udah lihat di Instagram, ya kan apa segala macam. Lantas responnya apa dengan pengumuman tersebut? Apakah nanti bulan Desember ada ibadah Natal, G2 Teens, ada gamesnya, ada acaranya yang seru-seru. Tetapi pikiran kita pada saat itu ketika mendengar atau membaca pengumuman itu, pikiran kita adalah apa? Wah nanti Desember aku mau liburan kemana ya? Nah kira-kira informasi tersebut kita ingat apa enggak tuh? Ya kan? Kebanyakan orang itu lebih mudah untuk mendengar. Karena kan mendengar otomatis ya kedengaran seperti ini. Kita semua, aku percaya kita punya pendengaran yang baik. Lantas kita melakukan apa sih? Doingnya itu kita melakukan apa? Apa kita catat? Wes, aku catat, aku remind supaya nanti aku nggak ketinggalan ibadahnya. Aku mau datang ke gereja onsite, aku mau ikutin ibadahnya, aku mau main games, aku mau dapat hadiah dan segala macam. Atau cuman sekedar pengumuman seperti itu aja gitu loh. Aku juga ada contoh, misalkan gini, kalian kalau di mall kan itu kan ada information center ya, gitu kan. Misalkan kepada Bapak Jason sedang ditunggu oleh Ibu Kristiana di lantai ground, misalkan seperti itu. Nah itu kan kita dengar tuh, kita dengar kan, kita pasti dengar, nggak mungkin kita nggak dengar. Tapi mungkin karena bukan nama kita yang dipanggil, kita nggak notice itu. Ya kan, bisa juga nama kita yang dipanggil, ya kan misalkan kita lagi pergi ke mall, orang tua kita nungguin di bawah. Lantas supaya mama papa kita nggak pusing carinya, udah pakai information center aja deh, minta tolong dipanggilin supaya turun ke bawah. Bahkan setelah nama kita disebut pun kita bisa juga jadi cuek. Gitu loh, udah jelas nama-namanya si Jason, tapi dipanggilin nggak turun-turun, bisa juga hal seperti itu. Gitu loh, udah ada bunyinya, udah ada suaranya, tetapi kita nggak notice, kita cuek terhadap panggilan atau informasi atau nasihat yang ada. Itu tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Kalau kita misalkan nggak memperbaiki, ya kita nggak memperbaiki setiap kekurangan kita nggak memperbaiki setiap ketidakmampuan kita, itu kita kalau udah gede nggak bisa menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil atau sukses di masa depannya itu nggak instan ting tiba-tiba langsung jadi, tapi dia butuh proses.
Ya kan, kalau misalkan di sini ada yang cita-citanya jadi penyanyi. Ya kan, pasti kan untuk menyanyi yang profesional tuh perlu latihan, perlu mentor, perlu guru. Seorang guru atau mentor itu memberikan masukan-masukan yang baik. Ya, orang tua juga pun memberikan masukan yang baik. Gak mungkin orang tua nyuruh kita anaknya untuk melakukan hal yang gak baik. Ya, itu harus kita dengar dan lakukan. Yang terakhir contohnya adalah firman Tuhan berkata gini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tetapi ya, kita nih sebagai anak Tuhan tahu nih harus baca Alkitab. Tetapi karena kita mungkin males baca Alkitab, bete, tulisannya kecil-kecil, panjang lagi. Kita nggak pernah baca. Atau kita mungkin anak Tuhan tapi nggak pernah ibadah. Tuhan menyampaikan janjinya. Kita akan jadi kepala bukan ekor, kita akan terus naik bukan turun. Ketika kita nggak pernah tahu akan hal itu, kita nggak tahu nih Tuhan punya rancangan apa atas kehidupan kita. Padahal janji Tuhan adalah kita menjadi orang yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak punya informasi tentang itu, kita kosong. Kita kosong, kita sama sekali bisa dibilang ya mungkin anak Tuhan yang status doang. Tapi sebenarnya kita nggak tahu janji Tuhan tuh apa sih dalam kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah seperti ini. Pegang deh kupingnya kiri kanan, masing-masing. Pasti punya ada 2. Begitupun juga dengan aku, pasti punya 2. Telinga. Kenapa sih Tuhan ciptain manusia tuh telinganya 2? Enggak 1 atau setengah aja. Kira-kira kenapa? Supaya kita bisa mendengar dengan baik dan jelas. Coba deh misalkan di rumah nih aku lagi ngomong nih, ya kan kalian setel di YouTube, tutup kuping kalian 1. Pasti suaraku akan jadi lebih kecil. Tapi tutup dua-duanya. Mungkin suaraku bisa juga enggak terdengar ataupun jadi lebih kecil sekali. Tapi kalau kalian buka dua-duanya, suaraku akan terdengar jelas. Itu fungsi telinga kita. Lantas Tuhan ciptain kita dengan telinga 2 yang sempurna. Kita pun juga disediakan 2 tangan dan 2 kaki. Ada tangan kiri, ada tangan kanan, ada kaki kiri, kaki kanan. Gunanya untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan sesuatu, itu pun harus kita lakukan. Kalau mau pintar, harus belajar. Ya kan, kalau kalian kan sering dengar itu. Tapi kita lakukan enggak? Kalau mau sehat, harus olahraga. Kita lakukan itu enggak? Banyak sekali notis-notis, informasi-informasi yang kita dapat. Banyak sekali informasi-informasi atau nasihat yang kita dengar. Tetapi kita lakukan itu enggak? Gitu loh. Jangan main game kelamaan, nanti matanya sakit. Jangan main game kelamaan, nanti kepalanya pusing. Kita lakukan itu enggak? Gitu loh. Cita-citanya sudah besar mau jadi apa? Mau jadi pilot. Lantas dicari enggak caranya untuk jadi pilot seperti apa? Belajar enggak untuk jadi pilot itu seperti apa? Ya kan? Nah itu adik-adik. Jadi hari ini kita belajar satu perumpamaan yang sederhana sekali. Ingat ya, kalau orang yang dikasih nasihat dan melakukannya itu sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi kalau orang yang mendengarkan nasihat tetapi tidak melakukannya itu sama dengan seperti orang bodoh dikatakan. Yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan datang diterpa badai, rubuhlah rumah itu. Kita pilih mau jadi yang mana. Satu ayat firman terakhir. Yakobus 2 ayat 17. Adik-adik boleh dibuka atau dilihat di layar. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita di sini aku percaya rajin semua berdoa. Tuhan besok aku mau ulangan, berkati aku supaya ulanganku dapat nilai bagus. Hari ini gak belajar. Dapat nilai bagus gak mungkin, mustahil. Gitu loh. Tuhan, apalagi ya, aku mau kalau sudah besar menjadi orang yang sukses. Tapi hari ini malas belajar, mana ada orang yang sukses, gak ada. Tuhan, aku mau menjadi orang yang sukses, berkati aku. Berikan aku pikiran yang pintar, berikan aku hikmat. Lantas kalian habis itu belajar, kalian explore sesuatu, kalian jalankan itu dengan konsisten, berdoa yang konsisten, pasti jadi. Amin. Nah jadi hari ini kita belajar hal yang sederhana. Hearing and doing. Ketika kita sudah mendengarkan sesuatu, kita lakukan. Apapun itu. Kalau kita misalkan dikasih tahu, hati-hati jangan lewat jalan situ.
berbahaya, kita lakukan adalah apa? Jangan lewat situ. Jadi kita hindari itu. Simple ya, sederhana ya. Tapi kalau nanti mungkin ada yang gak jelas, di pemuritan boleh ditanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan kami sudah belajar satu hal lagi Tuhan, tentang hearing dan doing Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Itu benar-benar menegur kami, itu benar-benar mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami gak mau jadi seperti orang bodoh. Kami gak mau membangun rumah kami di atas pasir. Tapi kami mau membangun rumah kami di atas batu. Karena kami percaya ketika kami sudah membangun rumah kami di atas batu, sekencang apapun anginnya, sekencang apapun badainya, itu tidak akan goyah. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin kami suka membantah orang tua kami. Kami suka cuekin guru-guru kami di sekolah yang setiap hari mengajar kami. Orang tua kami yang setiap kali mengurus kami, membela kami, mendidik kami, mungkin kami suka membantah mereka. Ampuni kami Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang mendengarkan nasihat dan melakukannya Tuhan. Karena kami mau Tuhan, ketika kami sudah dewasa, kami mau menjadi anak-anak yang berhasil dan memberkati banyak orang. Sebagai hamba-Mu Bapak, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah yang sedang ibadah. Kau berkati anak-anak G2Teens dengan hikmat, dengan kepintaran, dengan kesehatan. Kau yang memberikan mereka talenta yang luar biasa ya Tuhan. Kau bimbing Tuhan dari sejak masa muda mereka Tuhan. Mereka boleh terus peka dengan Kau. Mereka boleh terus dekat dengan Kau. Berkati rumah demi rumah, berkati juga orang tua demi orang tua. Penuh damai sejahtera, penuh berkat-Mu dan langit terbuka atas kehidupan setiap anak-anak-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh selesai ibadah ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan semua doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik jangan lupa habis ini ada pemuritan. See you. Bye.